Assalamualaikum Mbak Putih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu Pak. Nggih, nggih. Baru ketemu kali ini ya. Pernah di KPU Pak. Oh. Pernah di KPU kita foto bareng pernah. Oh, waktu pendaftaran Nggih, malam nggih. itu ya. Nggih. Kita ngobrol santai aja Pak ya. Nggih. Sebentar lagi mau coblosan. Nggih. Kalau kedua calon lainnya 1 sama 2 Bu. oh, Hoseng, siap. Kita tahu udah pada bikin acara kampanye besar gitu Pak ya. Nggih. Di 03 gimana nih Pak? Di 03 ini. Terkait dengan kampanye. Iya, apa aja kita ngobrol ngalor gitu Pak ya. Untuk kami yang dalam hal ini 03 tadi, bahwa proses pilkada ini kami lalui dengan upaya ikhtiar zahir dan batin. Ikhtiar zahir kami lalui dengan maksimal, dengan segala daya dan upaya terkait dengan pengumpulan massa untuk membentuk satu jaringan, maupun kami menembus keberadaan link-link jaringan yang sudah ada. Oke. Adapun terkait dengan upaya batiniah, kami selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk keberhasilan perjuangan ini. Oke Pak, mantap Pak. Sudah mantap. Tapi gini Pak ya, kalau kemarin kan kayaknya itu surprise ya, ada jenengan ya. Tiba-tiba ada jenengan di detik-detik terakhir. Ini jenengan memang sebelumnya emang pengen mencalonkan gitu Pak? Terkait dengan harapan menjadi bupati itu dulu memang satu keinginan, karena merasa banyak utang janji dan utang budi kepada masyarakat Kabupaten Pati ketika saya mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Saat itu banyak yang kami berikan harapan terkait dengan agenda-agenda kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Namun karena berjalannya pemerintahan yang tidak kami harapkan, sehingga kami pun tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya seorang wakil yang tidak mempunyai keputusan dan kebijakan. Oke. Sehingga keinginan itu yang mendorong kami untuk maju menjadi bupati. Oke. Terbersit itu dulu, terbersit. Saat itu kan dulu ya Pak, nggak kelihatan sama sekali waktu jadi calon wakil bupati. Itu gimana Pak? Ada beban atau gimana untuk warga masyarakat itu pada saat itu? Ya gini, ya maksudnya gini. Emang kalau jadi wakil itu nggak ada kebijakan Pak gitu Pak? Iya. Atau terbatas gitu Pak ya? Iya. Seperti itu mungkin. Iya. Ya, memang tidak ada kebijakan. Wakil itu di sana kan hanya mewakili bupati ketika seorang bupati itu berhalangan menjalankan tugas. Tapi kan sebelumnya tetap ada MOU dong Pak. Nanti kalau kamu jadi wakil akan seperti ini gitu Pak. Saat itu kami tidak membuat MOU semacam itu. Manut gitu Pak ya? Ya, karena memang dari awal kami tidak mempunyai pikiran, mempunyai semacam persiapan untuk semacam itu. Kami hanya ikhlas menjalankan tugas. Harapan kami ketika menjadi wakil bupati itu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Oke. Oh, jadi wakil jenengan merasa rugi nggak Pak waktu itu Pak? Rugi di material ya. Oh iya. Rugi di waktu. Iya. Iyalah. Tapi kami banyak pengalaman di sana. Kami tahu banyak tentang pemerintahan,
kami tahu banyak tentang proses-proses penyelesaian satu masalah. Kami tahu banyak juga karakter manusia karena skup saya kan lebih luas seorang wakil bupati. Oke. Nah, sekarang mau mencalonkan diri. Memang sudah mau jadi calon bupati. Tinggal seminggu lagi kita akan nyoblos. Langkah panjenengan ketika nanti semisal jadi, seperti apa Pak yang Anda lakukan? Yang pertama kali kami akan berupaya sesuai dengan visi dan misi, Oke. yaitu mewujudkan satu pola pemerintahan yang bersih, pola pemerintahan yang jujur, amanah, akuntabel, dan terbuka. Apakah bisa Pak? Makanya kami akan berupaya untuk mewujudkan itu, karena dengan upaya itu kita lakukan terus menerus, insya Allah kepercayaan masyarakat yang selama ini menganggap bupati nyahmono nyahmene ya podo ae, itu akan ada hasilnya. Oke. Yang kedua, ketika pemerintahan yang sudah kita upayakan untuk menjadi baik, kita akan berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang selama ini Kabupaten Pati itu kan banyak potensi besar sebetulnya, tetapi belum maksimal cara pengelolaannya dan penggaliannya pun belum maksimal juga. Oke, menurut jenengan Pak, jenengan sudah waktu itu di pemerintahan selama 5 tahun Pak ya, kan katanya kurang maksimal penggaliannya. Itu karena apa Pak? Menurut jenengan loh ya? Karena memang seorang leader di pemerintahan itu kan mempunyai progres masing-masing. Sehingga di progres perekonomian ini kelihatannya belum begitu dimaksimalkan. Oke. Tapi kalau misalnya jenengan pengen ngomong lebih nggak apa-apa loh Pak, gak usah wedi. Santai baik. Santai baik dalam hal ini. Belak-belakan nggak apa-apa. Ini amunisi jenengan untuk tanggal 27. Apa ini Pak? Ya, ikatan emosional yang selalu kita bangun dengan para relawan dan yang berusaha nanti memberikan edukasi kepada pemilih untuk memilih yang terbaik di antara yang baik, yang mempunyai progres yang jelas terkait dengan Pati ke depan. Itu. Oke. Terkait ini Pak, mungkin ini ya Pak, kemarin banyak netizen yang menanyakan terkait debat terakhir Pak. Debat terakhir kemarin kan sempat menitikkan air mata. Itu gimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Oke, kalau di situ kan suara orang dungu ya. Oke, jadi kemarin terkait debat terakhir, jenengan di situ meneteskan air mata itu kenapa Pak? Emosional sekali gitu. Ya, ketika kita berbicara Pati, itu saya merasa sangat berhutang budi dengan Kabupaten Pati ini. Karena di Kabupaten Pati inilah saya lahir, saya besar, dan sebetulnya saya mampu untuk menjadikan Pati ini baik. Tetapi yang saya ketahui, untuk membangun Pati baik ini kan hanya slogan-slogan yang ada. Sehingga kami mempunyai niat yang benar-benar tulus, kami mempunyai keinginan yang benar-benar ikhlas untuk kemaslahatan masyarakat Pati. Jadi rasanya ketika saya pribadi berbicara untuk membangun Pati, itu saking senengnya saya dengan Pati, saking sayangnya saya dengan masyarakat Pati, saking emane kula dengan wilayah Kabupaten Pati ini, sehingga terharu Pak, menderu gitu. Sehingga itulah yang membuat saat itu
saya tidak bisa melanjutkan kata-kata memang, karena itu Pak sangat terharu gitu. Wah, Pati itu kan bisa sebetulnya, iso lah. Tak jaluk sadar lah wong Pati iki ayo didandani sing apik. Mosok Pati yang mempunyai potensi yang luar biasa, Pati yang mempunyai masyarakat yang baik, Pati yang mempunyai wilayah yang baik, yang cukup untuk semuanya. Neng selama ini kan ya wis ngono-ngono kuwi mlaku sak mlaku-mlaku. Oke. Kemarin jenengan kan memberi pertanyaan ke salah satu paslon ya tentang kinerja selama 5 tahun pemerintah sebelumnya ini seperti apa. Oke, kalau sekarang menurut jenengan pemerintahan 5 tahun kemarin seperti apa, Pak? Kemarin itu kan yang saya ketahui, kita punya teman di acara debat itu kan kritis. Oke. Jadi saya kasih pertanyaan seperti itu, kan harapan saya dapat memberikan pemahaman, pencerahan sekaligus pemahaman tentang Pati ke depan. Kalau penilaian saya terkait dengan pemerintahan 5 tahun yang lalu, ini pun sudah baik. Saya selalu matur, Pati yang sudah baik ini harus kita maksimalkan menjadi lebih baik. Pemerintah 5 tahun yang kemarin sudah baik, tetapi yang kita upayakan lebih baik itu masih banyak hal. Sehingga sering kami memberikan satu pemikiran kepada tokoh-tokoh maupun masyarakat yang lain di Kabupaten Pati untuk membuat kerangka supaya Pati lebih baik itu. Tujuan saya ini hanya Pati lebih baik. Karena wis tak lakoni rekoso dadi wakil bupati 5 tahun. Tapi dengan cara apa, Pak? Maksudnya kan ini apa? Kalau yang lain tahu lah ya, gitu. Ini cuma kampanye atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau misalkan jenengan ini dengan cara apa jenengan membangun Pati nantinya lebih baik? Yang pertama dari diri pribadi saya sendiri harus baik. Harus baik dulu. Sehingga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan tidak baik ini akan sedikit demi sedikit berubah mengikuti pola yang saya contohkan. Satu contoh yang nggak baik untuk pemerintahan kita apa, Pak? Semuanya sudah baik. Masa sih, Pak? Ya, KKN, Pak, kolusi dan nepotisme, saya paling nggak setuju, Pak. Soalnya apapun itu minimal nepotisme lah ya. Harus ada kedekatan sama orang-orang yang punya jabatan atau bagaimana baru kita bisa melewati salah satunya mungkin pekerjaan atau jabatan dan lain-lain. Itu kan salah satu yang ada di Indonesia, di Pati juga gitu loh. Memang di dalam satu birokrasi kita mencari kesempurnaan itu tidak akan tercapai, tetapi setidak-tidaknya hal-hal yang kemarin sudah baik itu akan kita upayakan menjadi lebih baik dan lebih baik. Jadi terkait dengan nepotisme, terkait dengan korupsi yang mungkin saat ini tidak terkontrol, terendus oleh petugas dan sebagainya. Itu kan sebetulnya seorang pemimpin, seorang leader ini tahu sebetulnya. Semuanya tahu. Makanya kalau selalu matur, kita harus memberikan contoh yang baik dulu. Kita kenceng dulu. Selanjutnya untuk menuju baik itu dari pribadi-pribadi para pelaksana ASN saya katakan itu harus sekali lagi saya katakan diberi contoh yang baik sehingga dia akan menjadi lebih baik seperti itu. Memang tidak mudah. Jangka waktu 5 tahun jabatan seorang bupati itu pun belum tentu harapan kita menjadi
dapat 70% katakan. Oke. 70. Itu udah bagus Pak kalau 70% itu bagus. 50% aja gitu. Kita bisa memperbaiki itu udah bagus. Karena 70% dari harapan maksudnya. oh, iya Pak gitu. 50% aja lah, itu udah bagus ya. Kayak gini, uang itu duit gitu loh ya. Termasuk saya itu duit. Siapapun itu loh. Pak, terakhir ini Pak ya. Ya, untuk meyakinkan masyarakat Pati untuk menyoblos panjenengan di tanggal 27, monggo silahkan. Itu kameranya Pak. Oh, Kesana nggak apa-apa. Oke, monggo. pada seluruh masyarakat Kabupaten Pati terkait dengan momentum pilkada ini adalah satu sejarah bagi kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Pati yang sudah mempunyai hak pilih. Untuk itu, dengan segala pengetahuan dan kecerdasan yang panjenengan semua miliki, kami meminta untuk memilih yang terbaik di antara yang baik. Dari semuanya ini adalah putra-putra pilihan di Kabupaten Pati. Sehingga harapan kami pelaksanaan pilkada ini akan sesuai dengan tata tertib dan aturan, tidak dinodai kegiatan-kegiatan yang negatif. Kita tunjukkan kualitas masyarakat Kabupaten Pati yang sudah melek demokrasi. Oke, gitu Pak. Gitu aja. Oke, ya. Terima kasih atas perhatiannya dan hari ini saya terima kasih kepada Pak Budiono sudah menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol bareng. Jangan lupa ya tanggal 27 nanti kita ada Pilbub. Jangan lupa jangan golput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.